Oke, ya saya bagikan ya. Screen share. Baik, kita masuk ke sesi kelima. Kita akan membahas tentang otoritas Alkitab. Nah, ini penting sebenarnya. Otoritas Alkitab, karena Alkitab pedoman orang percaya. Otoritas Alkitab adalah keyakinan bahwa Alkitab merupakan firman Allah yang tertulis, sehingga memiliki kuasa tertinggi dan final atas iman, ajaran, dan kehidupan orang percaya. Jadi itu udah final ya, nggak ada lagi yang katanya firman tambahan. Tuhan berbicara kepada saya, ya, kalau ada berarti kitab suci jilid 2. Tidak ada, jadi yang ada pada kita sekarang itu sudah final sesuai dengan ketetapan Allah. Karena berasal dari Allah sendiri, 2 Timotius 3:16, Alkitab tidak tunduk pada tradisi, tidak tunduk pada pengalaman, atau rasio manusia, melainkan justru menghakimi dan mengarahkan semuanya. Jadi jangan dibalik ya, manusia yang menghakimi Alkitab. Yang benar adalah Alkitab yang menghakimi manusia ya. Jadi di dalam perspektif Kristen, khususnya Reform, otoritas Alkitab itu bersifat ilahi, bersifat mutlak, dan normatif bagi gereja-gereja dan setiap orang percaya. Jadi kebenarannya itu mutlak ya. Jadi kalau kita mengaku orang Kristen, ya otoritas kita, standar kebenaran kita cuma Alkitab untuk menguji segala sesuatu, bukan yang lain. Jadi jangan sampai meniru apologet konyol itu ya, yang memakai kitab suci yang lain. Apakah mereka masih mempercayai kitab suci lain sehingga mereka harus menggunakan itu? Apakah mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Satu-satunya sumber yang mutlak kebenaran yang mengubahkan, yang berkuasa. Nah, kalau sudah percaya satu itu ngapain mereka nguplek-nguplek kitab suci orang lain? Nah, kita bandingkan ya dengan gereja-gereja liberal, gereja-gereja yang hamba Tuhannya asal comot ayat-ayat Alkitab, gereja-gereja palsu yang jelas-jelas menolak otoritas firman Tuhan. Otoritas. Jadi orang Kristen yang sejati itu menjunjung tinggi dan menghormati firman Tuhan, baik dalam iman dan di dalam praktek kehidupannya. Firman Tuhan itu satu-satunya pedoman hidup orang percaya, orang Kristen. Jadi nggak perlu lagi banserep ya, iman banserep. Jangan-jangan nanti aku nggak masuk surga ya. Akhirnya percaya kepercayaan lain. Jadi kalau sudah yakin betul hanya Alkitab firman Tuhan, jangan percaya yang lain. Jadi tujuan kita belajar sesi ini untuk memahami bahwa Alkitab adalah standar yang final. Saya tambah ya standar kebenaran. Biar tegas. Tujuan kita untuk memahami bahwa Alkitab adalah standar kebenaran yang final bagi iman dan praktek. Kemudian kita bisa menjelaskan supremasi firman atas gereja, tradisi, dan pengalaman. Nah, kalau di aliran-aliran tertentu kan mereka bukan hanya Alkitab, tapi mereka juga percaya tradisi, percaya pengalaman. Nah, kalau di kita hanya firman Tuhan, sola scriptura. Ini dia ya, sola scriptura.
Itu prinsip bahwa hanya Alkitab yang merupakan otoritas tertinggi dan final di dalam iman dan doktrin Kristen. Tradisi gereja, pengakuan iman, dan rasio itu memiliki nilai memang. Tetapi harus tunduk dan diuji oleh Alkitab. Ya, jadi yang kita ini kan terbatas, baik logika, pikiran, hati, kehendak. Kita ini kan semua terbatas, paling tidak kita akan mati dalam usia tertentu. Nah, kita yang terbatas ini harus tunduk pada yang tak terbatas, pencipta kita. Jadi harus tunduk dan diuji oleh Alkitab, ya. Baik itu pengalaman-pengalaman, nubuatan-nubuatan itu harus diuji. Bertabrakan dengan kitab suci tidak. Karena hanya kitab suci yang diilhamkan Allah dan tidak dapat salah di dalam menyatakan kebenarannya. Mari kita melihat Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi, bukan satu-satunya sumber. Alkitab satu-satunya otoritas tertinggi, bukan satu-satunya sumber. Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi, bukan satu-satunya sumber, itu berarti bahwa di dalam kekristenan terdapat banyak sumber pengetahuan. Tradisi, gereja, pengakuan iman, teologi, pengalaman, dan akal budi. Namun, hanya Alkitab yang memiliki otoritas ilahi yang final dan mengikat. Dan otoritasnya itu tertinggi di atas sumber-sumber yang lainnya, sumber sekunder yang lainnya ya. Tradisi, pengetahuan, pengalaman, akal budi. Hanya Alkitab yang memiliki otoritas ilahi. Semua sumber itu yang lainnya selain Alkitab itu bersifat turunan, terbatas, dan dapat salah. Ingat Alkitab kan ditulis oleh para penulis setelah dia mendapatkan wahyu ilahi. Sehingga mereka menuliskan sama persis seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi sumber lain itu hanya sifat turunan, terbatas dan dapat salah. Sehingga tetap harus diuji, dikoreksi, dan ditundukkan kepada kitab suci. Nah, mari kita melihat otoritas di atas tradisi. Itu berarti Alkitab memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada tradisi gereja. Tradisi memang dapat menolong gereja untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan. Tetapi tidak bersifat mengikat atau infallible. Jadi, jika tradisi itu bertentangan dengan kitab suci, maka Alkitab harus menjadi standar penghakiman dan koreksi. Yang menghakimi itu Alkitab, bukan manusia. Tapi kebanyakan dalam praktek kan manusia yang menghakimi Alkitab. Oh, ini kontradiksi. Oh, ini bertentangan. Oh, ini enggak sesuai dengan zaman modern. Manusia yang menghakimi Alkitab. Tetapi beda kasusnya kalau misalnya hati, pikiran, kehendak kita tunduk pada kebenaran kitab suci ya. Kalau ada kontradiksi itu kita mencari keharmonisannya. Kalau terasa tidak masuk akal, kita tetap tunduk dengan keyakinan bahwa logika kita, pikiran kita itu terbatas. Sambil kita tentu aja minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kita. Jadi Alkitab harus menjadi standar penghakiman dan koreksi. Karena hanya Alkitab yang tidak berubah dan berotoritas mutlak. Jadi tradisi harus tunduk pada firman Tuhan. Tradisi yang selaras dengan firman Tuhan bisa terus dikembangkan, dilestarikan, dipertahankan. Tapi sebaliknya juga, kalau tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan bahkan kontradiksi dengan firman Tuhan,
maka bisa ditinggalkan dan hanya dijadikan sebagai kasana ya. Atau pengetahuan aja, sekedar tahu saja. Nah, kita lebih lanjut lagi, tradisi itu penting. Tetapi harus tunduk pada firman. Mari kita lihat Markus 7 ayat 8-9. Minta tolong Pak Anto membacakan buat kita. Markus 7 ayat 8-9. Atau Pak Daniel bisa? Siapa aja yang sudah ketemu minta tolong dibacakan. Markus 7 ayat 8-9. Markus 7 ayat 8-9 di firman Tuhan. Perintah Allah kamu abaikan dan istiadat manusia kamu pegang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Amin. Itu ya. Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri memberikan kecaman di mana orang memegang adat istiadatnya sedemikian rupa hingga mengabaikan perintah firman Tuhan. Nah itu tidak boleh. Kalau tradisinya nggak sesuai dengan firman Tuhan ya tinggalkan. Tradisi itu memang penting, tapi harus tunduk pada firman Tuhan. Dan itu berarti bahwa tradisi gereja memiliki nilai sebagai warisan iman dan sarana pembelajaran rohani saja. Namun bukan standar kebenaran tertinggi loh ya. Jadi sekali lagi, tradisi itu bukan kebenaran tertinggi. Kebenaran tertingginya tetap firman Tuhan yang menguji segala sesuatu. Dalam Markus 7 ayat 8-9, Yesus menegur orang Farisi karena mengutamakan tradisi manusia sehingga meniadakan perintah Allah. Makanya kalau sampai menggeser firman Tuhan, perintah Allah, ya itu salah. Karena itu setiap tradisi itu harus diuji oleh kitab suci dan hanya sah sejauh mana sejalan selaras serta tunduk pada firman Tuhan. Misalnya seperti kalau di GKJW itu ada hari raya undu-undu ya. Hari raya undu-undu itu hari raya ucapan syukur saat dia panen, saat dia hasil buminya melimpah, kemudian dipersembahkan kepada gereja dan gereja bisa memakai untuk mendukung operasional pelayanan, membantu jemaat yang miskin atau orang lain yang miskin. Nah itu tidak apa-apa sesuai dengan firman Tuhan karena melakukan kasihnya, bentuk ketaatan kepada Tuhan. Tidak apa-apa, tradisi itu kembangkan, pertahankan. Tapi kalau misalnya tradisinya itu buang-buang makanan, makanan diinjak-injak, ada kan tradisi yang model seperti itu. Kita melecehkan berkat Tuhan. Makanan diinjak-injak, dibuang-buang, dilempar-lempar. Nah yang model seperti itu harus diuji dengan firman Tuhan. Ini sesuai enggak sih? Kalau tidak sesuai ya tinggalkan, jangan ikut-ikut. Otoritas di atas pengalaman. Nah ini ya, banyak orang mengukur kerohanian seseorang dari pengalamannya. Aku mengalami ini, aku mengalami itu. Sekali lagi pengalaman itu bukan kebenaran ya, bukan otoritas tertinggi. Otoritas tertingginya tetap firman Tuhan. Otoritas di atas pengalaman berarti bahwa pengalaman rohani itu tidak menjadi ukuran kebenaran. Melainkan harus diuji dan ditafsirkan oleh Alkitab. Pengalaman itu bersifat subjektif dan dapat menyesatkan jika dilepaskan dari firman Tuhan. Kesaksian pengalaman itu bisa ditambahi, dikurangi, atau dilebih-lebihkan. Natur manusia berdosa kan seperti itu ya. Ingat, natur manusia berdosa dan cenderung pada kejahatan. Kalau tidak didahulukan oleh
Roh Kudus melalui pekerjaan firman. Di mana tidak ada satu bagian pun dari diri manusia, baik itu hati, pikiran, kehendak, dan logika yang tidak tercemar atau terpolusi oleh dosa. Karena itu di dalam iman Kristen, Alkitab berotoritas untuk menilai, mengkoreksi, mengarahkan pengalaman, jadi bukan sebaliknya. Kita lihat sekarang pengalaman itu harus diuji oleh firman. Minta tolong 1 Tesalonika 5 ayat 21. Dibacakan buat kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tesalonika 5 ayat 21. Ini firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah itu, pengalaman itu harus diuji oleh firman Tuhan. Bukan mengujinya dari diri kita sendiri ya, kalau dari diri kita sendiri subjektif ya. Ingat tadi natur kita yang berdosa itu ya apa saja sudah tercemar oleh dosa ya. Tapi pengalaman-pengalaman betapapun itu spektakulernya, dahsyatnya, itu harus diuji oleh firman Tuhan. Bahwa setiap pengalaman rohani itu tidak boleh diterima begitu saja. Melainkan diperiksa dan dinilai berdasarkan Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 21 tadi menegaskan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan memegang yang tidak baik. Setelah menguji, peganglah yang baik. Jadi menunjukkan bahwa firman Tuhan itu menjadi standar pengujian. Sehingga hanya pengalaman-pengalaman yang selaras dengan kebenaran kitab suci yang dapat diterima dan dipelihara. Kalau tidak, ya jangan dipercaya. Sekalipun dia bercerita pengalamannya dahsyat, hebat, ya itu kan kamu yang mengalami. Ya silakan kamu nikmati sendiri dan itu juga bukan standar kebenaran. Selanjutnya kita masuk ke Alkitab sebagai final arbiter. Itu berarti bahwa kitab suci adalah hakim terakhir dan penentu akhir. Alkitab sebagai final arbiter ya. Istilah ini tolong diingat ya. Arbiter, arbitrasi. Arbiter itu berarti hakim terakhir dan penentu akhir dalam setiap persoalan iman. Doktrin atau pengajaran, etika, dan kehidupan gereja. Karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan. Tidak salah dan cukup. Maka tidak ada otoritas yang lain. Baik itu tradisi, pengalaman, konsili, maupun pendapat teolog, manapun juga, yang dapat menandingi atau mengoreksi keputusan kitab suci. Tidak bisa seorang manusia menghakimi kitab suci. Kita ciptaan mau menghakimi penciptanya yang tak terbatas, kita ini terbatas, ya tidak masuk akal. Yang lebih tepat adalah yang tidak terbatas menghakimi yang terbatas. Jadi segala ajaran praktek gereja itu harus dibawa ke penghakiman firman Tuhan. Sebab hanya Alkitab yang secara mutlak mengikat hati nurani orang percaya, setiap orang percaya, sola scriptura. Jadi mulai sekarang kita meletakkan fondasi pengajaran kita, jemaat kita, saudara-saudara persekutuan kita ataupun komsel kita untuk melekat pada sola scriptura, hanya firman Tuhan. Ada solus Christus, ada hanya Kristus. Ini ada sola scriptura, hanya firman Tuhan.
Yang keenam ya, dalam doktrin, etika, dan ibadah pelayanan, Alkitab itu berotoritas penuh dan final, akhir. Di dalam seluruh aspek kehidupan Kristen. Kita lihat ya satu-satu. Di dalam doktrin. Alkitab itu menjadi standar kebenaran bagi semua orang percaya. Jadi setiap doktrin dari denominasi manapun, dari sinode manapun itu harus berakar dan dibatasi oleh kitab suci. Bukan oleh spekulasi teologis atau tradisi manusia, sekalipun sudah bertahun-tahun. Mau diuji dengan terang kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau nggak mau diuji, ya tinggalkan saja. Itu menunjukkan dia bukan dari kebenaran. Orang yang cinta kebenaran, dia pasti tunduk kepada kebenaran. Taat dan patuh. Dan mengasihi kebenaran. Tapi kalau orang yang bukan dari kebenaran, nggak bisa, saudara. Percuma juga kita berdebat. Jadi istilahnya yang waras itu ngalah. Tapi kalau dia mau belajar, kita wajib mengajarnya, memberitahu baik-baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan terang firman Tuhan. Tapi kalau dia ngotot berdasarkan spekulasi teologis, mungkin begini, mungkin begitu, atau berdasarkan tradisi manusia, sinode itu bertahun-tahun seperti ini, berabad-abad seperti ini, ya persetan dengan sinodemu. Yang penting apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu. What the Bible said terhadap teks yang diuji itu. Kita tidak meletakkan dasar kepercayaan kita pada tradisi, pada pengalaman. Kita meletakkan iman kita berdasarkan pengertian kebenaran dari kitab suci. Karena apa? Karena itu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, dan dapat jauh lebih layak dipercaya. Dan harus dipercaya. Karena dia bisa satu-satunya pribadi yang bisa dipercaya. Saudara percaya manusia manapun bisa mengecewakan. Tapi kalau saudara meletakkan kepercayaan saudara pada Allah, dia tidak akan mengecewakan. Nah, kita masuk ke etika ya. Alkitab menetapkan tolak ukur moral bagi hidup orang percaya. Nilai benar salah itu ditentukan oleh kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman, bukan oleh budaya ataupun perasaan. Mayoritas menyalahkan kita berdasarkan tradisi. Kalau memang itu kehendak Allah, ya jalan terus, saudara. Ada pepatah yang mengatakan sekalipun seluruh dunia menentang saudara, tapi kalau saudara menjalankan kehendak Tuhan, jalan saja. Saudara bersama dengan Tuhan itu single majority, mayoritas tunggal. Gak peduli dunia ngomong apa, lawan saudara. Itu prinsip di dalam saudara menjunjung tinggi kebenaran. Saudara menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan, saudara meninggikan Tuhan. Tapi saudara tidak hormat terhadap firman Tuhan, saudara juga tidak hormat kepada Tuhan sendiri. Yang memberitahukan maksud dan kehendaknya melalui para penulis dari semua kitab, dari semua isi kitab suci. Jadi hanya pribadi Allah di dalam firman-Nya yang layak kita percaya. Dan itu adalah satu-satunya standar kebenaran bagi setiap orang percaya. Nah, di dalam ibadah itu harus diatur oleh firman Tuhan. Regulative principle of worship. Sehingga apa yang dilakukan di dalam ibadah itu harus memiliki dasar alkitabiah dan memuliakan Allah, bukan manusia. Jadi mulai sekarang saudara, kalau saudara kebetulan ada beberapa yang sudah membuka pos PI, ya, tanamkan baik-baik untuk setia pada kitab suci.
pengajarannya didasarkan dari penggalian kitab suci, bukan manusia, bukan pendapat orang, bukan opini orang, tetapi untuk mengerti maksud dan kehendak Allah melalui penggalian firman yang kita dapatkan. Kalau saudara ingin tahu kehendak Allah, ya baca firman Tuhan. Nah, kita masuk ke pelayanan ya. Pelayanan gereja itu diarahkan dan dikendalikan oleh firman dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan membangun jemaat. Jadi bukan sekedar efektivitas pragmatis atau selera zaman ya. Oh, zaman sekarang tuh anak-anak muda itu kalau rame ya pakai band. Nah terus kalau misalnya gereja saudara di dalam tidak punya alat musik gitu, nggak ibadah. Saudara pernah mendapati ikut bergereja atau ikut beribadah di tempat yang tidak ada sound system, alat musik, hanya tepuk tangan dan nyanyi? Saya berapa kali pernah mengalami, saudara. Dan itu tidak kalah jauh lebih hikmat daripada yang gereja besar yang LCD-nya miliatan, sound systemnya yang megah. Saya merasakan Allah hadir di sana walaupun hanya dengan tepuk tangan dan nyanyian yang tulus, yang dihayati. Gereja yang saya layani minggu lalu itu hanya pakai piano, hanya pakai keyboard Yamaha yang biasa itu saja. Ya tetap bisa jalan. Tanpa harus pakai komplit. Oh harus komplit Pak, harus ada drumnya, harus ada gitarnya. Ya biar kalau gereja saudara besar ya enggak apa-apa. Dan gereja saudara mampu ya enggak apa-apa, beli saja. Tapi kalau tidak mampu di dalam keterbatasan, apakah kita juga akan menghentikan peribadahan itu? Jadi pelayanan gereja itu diarahkan dan dikendalikan oleh firman. Bukan oleh, kalau firman itu kan kita tujuannya untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tapi kalau pujian itu kan kita pengen Tuhan itu mendengarkan kita. Nah sekarang sudah bisa membedakan yang mana bobotnya yang seharusnya kita jadikan center ibadah. Kalau sekarang kan ada orang puji-pujian itu sampai teler, sampai capek, diulang-ulang lagunya. Sehingga waktu firman Tuhan ngantuk, udah capek. Firman Tuhannya hanya 15 menit, puji-pujiannya 1,5 jam. Sentral ibadah itu adalah firman Tuhan. Bukan yang lain, bukan kesaksian, bukan puji-pujian, tapi firman Tuhan. Supaya jemaat itu mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kalau puji-pujian paling mentok hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia merasa, oh Tuhan sudah berkenan. Kok tahu Tuhan sudah berkenan? Suaramu fals kayak gitu, yang main musik juga ngaco gitu. Jadi tekankan mulai sekarang ya, center ibadah saudara apakah ibadah hari Minggu, apakah persekutuan doa, apakah di tempat posbi ada pertemuan-pertemuan, sentralnya itu adalah firman Tuhan. Supaya cepat bisa dibangun. Dibangunnya apa? Dengan firman Tuhan. Bukan dibangun dengan drum, bukan dibangun dengan keyboard, bukan dibangun dengan gitar, bukan dibangun dengan mic, tapi dengan firman Tuhan. Jadi jangan asal mengikuti selera zaman. Oh sekarang zamannya rame layar LCD. Kalau nggak ada LCD besar, belum mampu beli itu, udah jadi ibadah gitu. Ya renungkan baik-baik. Mungkin beberapa di antara kita kan sudah merintis ya. Hal-hal yang prinsipil itu pertimbangkan.
Jadi Alkitab memerintah secara menyeluruh atas iman dan praktek hidup Kristen. Nah, ini penting. Alkitab memerintah secara menyeluruh hati, pikiran, kehendak, logika kita, iman kita, praktek hidup kita. Kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukurlah kita yang sampai detik ini masih mau ikut untuk diperlengkapi dengan pengertian yang benar melalui firman Tuhan. Karena saudara nanti akan menemukan manfaatnya pada saat saudara mengalami ujian-ujian tertentu. Firman Tuhan itu akan membela saudara. Misalnya ada tuduhan, oh kamu ikut Tuhan ya, kayaknya nggak diberkati deh. Lihat saudara, teman-temanmu sudah punya mobil, sudah punya rumah mewah, kamu ikut Tuhan bukannya tambah kaya, tambah miskin, tambah kekurangan. Nah itu tuduhan iblis kan bapa sekadar dusta yang memberikan tuduhan. Tapi kalau saudara dilengkapi dengan firman Tuhan itu akan membela saudara. Segala sesuatu itu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Itu akan menjawab sendiri, mengkantor sendiri. Aku tetap bersyukur saat aku kekurangan, saat aku mengalami kemalangan, ataukah sebaliknya saat aku berkelimpahan, saat aku jaya, aku tetap bersyukur dalam segala kondisi. Dan itu hanya bisa dibentuk dari firman Tuhan, saudara. Bukan yang lain. Menarik sekali ya malam ini ya. Malam hari ini materinya. Nah ini ada yang menarik ya, quote dari Martin Luther. Martin Luther mengatakan hati nurani saya tertawan oleh firman Allah. Ini penting saudara. Saat kita melayani Tuhan, saat kita menjalani hidup kita hari lepas hari, sehari-hari, hati nurani kita itu tertawan oleh siapa? Apakah tertawan oleh firman Tuhan? Nah, saudara bisa menjawab secara jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu. John Owen juga mengatakan tidak ada otoritas lain yang dapat berdiri sejajar dengan firman Allah di dalam gereja. Tidak ada. Hanya firman Tuhan. Saudara berdiri di atas mimbar itu otoritasnya firman Tuhan yang meneguhkan. Bukan pikiran kita, bukan logika kita, karena semuanya sudah tercemar oleh dosa. Tapi firman Tuhan. Dan di dalam kekuatan Roh Kudus, saudara akan dimampukan. Kalau kita bisa mengerti, kalau kita bisa kuat memegang teguh prinsip perintah firman Tuhan, yaitu dari Roh Kudus. Bukan dari kekuatan kita. Tapi dari roh yang ada di dalam diri kita. Martin Luther mengatakan, hati nurani saya tertawan oleh firman Allah. Itu hati nurani orang percaya hanya terikat oleh otoritas kitab suci. Bukan oleh paus, bukan oleh konsili, bukan oleh tradisi-tradisi gereja, bukan oleh apapun. Tapi hanya kitab suci. Jadi ungkapan ini menyatakan bahwa firman Allah adalah otoritas tertinggi yang mengikat iman dan tindakan manusia. Ketika firman berbicara, tidak ada kuasa manusia yang berhak memaksakan ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab tunduk kepada Allah yang itu lebih utama daripada tunduk pada otoritas manusia. Nah ini adalah pegangan kita bagi saudara-saudara sekalian, bagi saya juga, untuk tunduk pada otoritas firman Tuhan, bukan pada manusia. Sekalipun dia donatur, sekalipun dia pemberi persembahan yang paling gede di gereja kita tunduk pada firman Tuhan, bukan pada pesanan. Banyak kan orang-orang donatur, orang-orang yang memberikan persembahan itu kan mengatur-ngatur ya. Oh minggu depan khotbah ini aja, khotbah itu aja loh.
Yang gembala itu siapa? Kecuali dia seorang gembala. Tidak ada ceritanya saudara kambing mengatur-ngatur makanan apa saja yang harus dimakan, ngatur-ngatur pada gembalanya. Gembalanya yang harus memberikan apa yang layak, yang pantas, yang menyehatkan untuk jemaatnya, untuk kambingnya, untuk dombanya. Kambing itu simbol dari orang Kristen KTP. Kambing itu makan apa saja bisa, saudara, tapi domba itu hanya makan dari yang diberikan tuannya. Dia bergantung penuh pada tuannya, pada gembalanya. Owen mengatakan tidak ada otoritas lain yang dapat berdiri sejajar dengan firman Allah dalam gereja. Jadi menegaskan kitab suci memiliki supremasi mutlak di dalam kehidupan orang percaya. Owen menolak gagasan bahwa tradisi jabatan gereja atau keputusan manusia memiliki otoritas yang setara dengan Alkitab. Jadi dalam perspektif ini Alkitab adalah satu-satunya standar tertinggi yang mengatur pengajaran, ibadah, disiplin gereja, dan semua otoritas yang lain bersifat turunan dan harus tunduk pada Alkitab, tunduk pada kitab suci. Gitu ya. Soli Deo Gloria. Oke, kita masuk dalam diskusi tanya jawab. Silakan nyalakan kameranya. Kalau Pak Gusti itu lagi nyetir ya. Jadi santai aja Pak Gusti, cukup pakai headset jadi dengar. Silakan Pak Anto, Pak Daniel bisa dinyalakan. Silakan, ada yang mau sharing? Mungkin Ya, silakan. layak. Saya bersyukur sekali ya, saya berada di Sumbawa beberapa tahun yang lalu. Tuhan izinkan saya untuk melayani bersama teman-teman ke dalam Sumbawa. Di situ ingat yang kembali lagi yang Bapak bilang tadi, melayani di pedalaman, boleh dibilang tanpa pikiran. Oh, berarti puji Tuhan ya Pak Daniel mengalami juga ya. Indah kan ternyata, no problem kan sebenarnya. Tanpa sound system, tanpa alat musik, dengan tepuk tangan dan menyanyi malah lebih gimana gitu, akapelaan. Saya bilang saya tertarik di situ karena apa? Kita bukan lihat dari seberapa gedung, maksudnya beberapa mewahnya gedung yang dipakai beribadah, tapi jiwa-jiwa yang hadir di situ. Betul sekali, betul sekali. Yang membuat tempat itu hadirat Tuhan nyata adanya gitu. Bukan karena kita itu ada lebih gerejanya apa yang orang bilang hasilnya tidak, dan di situ ya benar-benar orang-orang yang antusias untuk beribadah Tuhan mereka, karena dari tempat kami kita menuju ke tempat itu butuh waktu 1 jam dan mereka harus menunggukan itu 1 jam sebelum sebelum ibadah dimulai itu perjalanan jauh ya. Jadi mereka sudah menunggukan itu sekitar jam 8 dan kita tuh sampai 11 di tempat ibadah itu. Dan ternyata cukup pakai tepuk tangan tetap meriah kan? Ya. Tetap hikmat juga kan? Iya Pak. Itu saya benar-benar dan boleh dibilang jaringan tidak ada. Iya.
Bahkan tidak ada jaringan internet. Bahkan mungkin malah handphone pun, pulsa pun nggak ada. Jaringan sinyalnya nggak ada malah. Dan puji Tuhan itu kemarin, tahun kemarin ya, saya diizinkan Tuhan juga itu bersama tim dari Hong Kong ya, untuk melayani di pedalaman juga. Di situ saya belajar bahwa antusias mereka datang dari melayani di tempat yang boleh dibilang jalannya rusak, yang jaringan mungkin tidak ada sekali ya. Saya bersyukur di situ juga Tuhan pakai orang-orang yang saya bilang dari jauh datang melayani, dan di situ juga dari tempat kita akan melayani itu menerima dengan baik. Dan puji Tuhan di situ ada kuasa Tuhan itu terjadi, banyak hal yang Tuhan kita perhatikan. Terus dilayani Pak Daniel, dilayani terus saja, biar sampai terus dia berkembang, sampai dia mandiri, terus layani saja. Tidak apa-apa, nanti Tuhan pasti pelan-pelan arahkan kemana. Gitu. Ya Pak, benar. Dan ketika beberapa bulan setelah itu, saya juga diizinkan Tuhan ikut dipanggil dari Ibu Gembala dan kamu bisa ikut, bisa. Kami juga ke tempat itu, pedalaman di tempat yang jalannya kiri kanan jurang terus mendaki, habis dia bilang Tuhan saya mampu tidak, karena mungkin sedikit saja terus sudah di bawah di jurang gitu, dan jalan juga benar-benar hancur. Saya bilang puji Tuhan juga bisa melewati itu, saya mampu. Nah, itu dikembangkan, bisa dikembangkan dengan pendidikan Pak Denny. Mungkin bikin TK, bikin ngelesi anak-anak SD, ngelesi apa gitu, berdampak akhirnya. Makanya Ibu Ayu juga sampai saya. Dan kalau bisa tim dari Hong Kong itu arahkan loh, kita masih bisa mengembangkan dengan pendidikan loh ke mereka, supaya nanti ditanamkan pendidikan Kristen di sana. Betul. Ya, dan kemarin juga kan akan menjadi Ibu Ayu. Ayolah kita sembah, maksudnya kita melayani sembah. Ya, lagi pula kan yang tahu tradisinya, yang tahu kebiasaan orang Sumba itu kan Pak Daniel sama Bu Ayu. Istilahnya lebih mudah pendekatannya kan, karena bahasanya sudah tahu, kebiasaan hidupnya orang sudah tahu, tradisinya sudah tahu, jadi lebih enak. Kembangkan terus Pak Daniel, mantap itu. Oke, mungkin itu saya bersyukur. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk sharingnya. Pak Eko silakan. Kita juga mau dengar dari Pak Eko ini. Silakan Pak. Baik. Shalom. Selamat malam. Shalom malam. Kalau dari saya sendiri sih kebanyakan memang seperti yang tadi Pak dosen bilang, bahwa kebanyakan dari donatur itu yang merasa membiayai itu biasanya mereka itu memang kebanyakan ya mengatur, mereka kebanyakan serasa mengambil alih karena merasa mereka yang membiayai, mereka yang memberikan lebih besar. Jadi yang seperti tadi kita bahas, biar apapun tetap dari firman Tuhan sendiri yang punya otoritas tertinggi ya, tidak ada yang lain. Apapun yang kita kerjakan ya kita tetap mengikuti otoritas Tuhan yang paling tinggi. Apapun itu konsekuensinya, saya rasa seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Pak Anto cinta Tuhan daripada manusia. Bukan berarti kita tidak butuh donatur ataupun yang ngasih persembahan yang tertinggi ya. Tetapi kita mau menunjukkan bahwa Tuhan di atas segalanya. Firman Tuhan di atas segalanya. Betul itu. Tapi kadang
perasaan supaya nanti kalau seandainya saya bikin mereka kecewa, mereka akan stop kasih dana, mereka kecewa, mereka punya ini dan itu. Nah itu udah biasanya seperti itu. Itu natur orang berdosa memang seperti itu ya, cenderung mereka kecewa, menghentikan bantuannya dan sebagainya, dan itu memang sudah biasa terjadi dalam pelayanan. Tapi kita harus menyadari bahwa sumber berkat kita dari Tuhan, bukan dari mereka. Dan Tuhan bisa memberikan dalam cara lain, dengan cara lain, dari orang lain, dari lembaga lain, dan sebagainya. Karena dia sumber berkat. Jadi di dalam pelayanan itu kita nothing tulus saja Pak Eko. Kalau dia mau pergi ya tidak apa-apa. Tuhan yang memelihara pelayanan kita. Karena itu kan kita selalu dimulai dengan pengakuan bahwa pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ucapkan itu. Jadi saudara tidak takut misalnya ditinggalkan donatur. Saya dulu pun sudah waktu kumpulan sama hamba Tuhan garis depan. Dulu kan donaturnya itu dari Papua ya, pengusaha tambang. Saya sudah menilai ini paling 1 tahun selesai dia akan tinggal. Ternyata benar, setahun pun nggak kuat. Dan akhirnya persekutuan itu bubar. Saya sampai punya prinsip bahwa pelayanan tidak boleh terhenti, penginjilan misi ini tidak boleh berhenti. Dengan atau tanpa donatur, Tuhan mengharapkan kita tetap maju dengan mengandalkan Dia. Karena Dia sumber berkat, Dia yang punya alam semesta ini, termasuk uang, Dia yang punya. Jadi untuk apa kita takut dan khawatir? Ya tentu kadang-kadang kalau kita takut cuma satu khawatir saat pertama-tama kali ditinggalkan ada. Tetapi jangan sampai dikuasai oleh ketakutan itu. Percaya bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara pelayanan kita dan keluarga kita. Pegang terus itu. Tapi kebanyakan yang memang begitu Pak. Jadi secara memang dilema ya, dilema itu ya. Dan harus kita akui dan itu tidak mudah. Seringkali kalau kita dihadapi hal yang seperti itu, tidak mudah. Apalagi di saat-saat kita butuh. Ya. Kalau misalnya kita tidak butuh gitu, tidak apa-apa ditinggal. Tapi kalau kita pas butuh, tapi kan biasanya ujiannya seperti itu Pak Anto. Kamu pegang erat-erat, ada momen di mana Tuhan pengen melepaskannya. Ya kan? betul. Pak Dhani sama Pak Eko pernah nggak merasakan gitu? Saat kita udah sayang banget, cinta banget, kita pegang mati-matian. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk melepaskannya. Ayo, kayak pemuda yang kaya itu pergi jualan dan ikut lagu. Nggak mudah loh, kalau kita dalam posisi anak pemuda kaya itu pun kita mungkin malah lebih buruk. Tidak mudah, benar, memang tidak mudah. Tapi di dalam setiap hal kita bisa mengandalkan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Jangan berhenti untuk berdoa dan mengucap syukur. Itu aja. Seberapapun yang Tuhan berikan, melalui siapapun kita bisa berucap syukur. Bahkan sebelum berkat itu datang pun kita tetap bisa mengucap syukur kan. Paling tidak kita masih bernapas kan. Paling tidak kita masih sehat, masih bisa mengusahakan, mencari donatur lain. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Tapi memang tidak mudah. Kadang-kadang itu lebih seperti teori gitu ya. Kalau sudah dihadapkan di praktek, di lapangan, sudah beda sama sekali. Kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, sementara kita sangat-sangat membutuhkan. Dan Tuhan minta lepas no itu. Kamu percaya bantuannya dia atau percaya padaku? Ayo ya apa? Kamu percaya donatur itu atau percaya kepada aku? Kalau misalnya suara malaikat berkata dalam hati nurani kita, Pak Anto mau bilang apa?
Kamu percaya aku enggak? Atau lebih percaya donatur itu? Yang mungkin malah uang hasil donaturnya itu belum tentu dari jalan yang benar. Jangan asal haleluya setelah mendapatkan bantuan. Oh ini berkat Tuhan ya. Saudara perlu cari tahu dulu itu berkat dari mana. Kalau misalnya dari merampok, dari korupsi, dari kasino gitu. Oh haleluya puji Tuhan kita bisa bangun lantai 2. Kayak gitu. Ataukah justru sebaliknya kita dikasih bantuan sedikit dari petani yang memberikan persepuluhan pada gereja kita, persekutuan kita untuk membangun sedikit demi sedikit rumah Tuhan, pastori. Mana yang Pak Anto pilih? Dari petani yang sedikit itu atau dari hasil korupsi yang banyak? Nah itu dilema. Kita diminta untuk lebih peka, untuk menguji, balik lagi tadi untuk menguji segala sesuatu. Itu malah terkadang pelayan-pelayan yang lain yang memang sudah mereka senior, apalagi mereka ini sudah dipercaya dengan para donatur ini, justru malah mereka ini disalahgunakan, Pak. Bukan berarti hanya untuk dipakai pelayanan. Seperti itu biasanya untuk kepentingan pribadi lah, untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kebanyakan seperti itu sih, Pak, yang saya lihat. Itu karena mungkin merasa bahwa mereka ini Natur manusia berdosa memang seperti itu Pak, cenderung pada kejahatan. Sekalipun dia sesaleh apapun kerohaniannya, kalau di depan matanya ada ini duit donatur loh, masuk kantong dulu. Bisa enggak dia semurni mungkin bikin catatan ini semua murni untuk membangun tempat ibadah gereja, pastori atau panti atau apa? Bisa enggak semurni itu? Kalau bisa ya puji Tuhan. Bisa enggak dia tidak tertarik pada untuk memasukkan sebagian ke kantong kiri kanan? Tuhan tahu loh itu. Iya kan? Kamu sembunyikan apapun kamu menyumbangkannya, Tuhan tahu. Bahkan kamu sebelum mengambil keputusan, Tuhan sudah tahu. Nah, pentingnya kita belajar dasar-dasar pengertian yang benar. Di STOS ini seperti itu, Pak. Kalau dasarnya sudah kuat, maka kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Jangan ikut tertarik dengan tawaran-tawaran dari duniawi. Nanti kalau Pak Daniel dikasih tawaran-tawaran yang ini donatur ya, bisa nih lah Pak Daniel buat beli mobil baru. Udah jangan dulu lah sekolah, mobil baru aja dulu. Kadang-kadang seperti itu, tawaran-tawaran dunia. Iblis mau menawarkan kayak gitu. Tuhan Yesus waktu dicobai kan gitu juga. Menawarkan semua seluruh dunia akan dikasihkan. Modelnya sama, modusnya sama, hanya bentuknya berbeda. Tapi intinya sama. Ini loh Pak Daniel, kamu tak kasih tak tawarin nanti bisa lah beli mobil yang lebih bagus. Jangan dibangun dulu sekolahan anak TK itu jangan dibangun dulu. Buat beli mobil itu dulu. Atau tawaran-tawaran yang lain. Nah ini kan kita bercanda ya. Tapi ini kadang-kadang muncul di lapangan ya. Seberapa kuat kita bertahan. Kalau Tuhan nggak kuatkan ya kita bisa korupsi juga. Iya enggak? Kalau misalnya donaturnya itu 1 miliar kayak gitu apa enggak ngiler? 1 miliar loh. Masa semua dipakai untuk gereja? Pasti ada keinginan seperti itu, natur manusia berdosa. Nah kalau kita enggak dikuatkan dengan dasar dari firman Tuhan seperti ini, kita pasti kintir, pasti hanyut. Nah, di sini pentingnya belajar kebenaran yang menjadi fondasi kuat di dalam kita saat menghadapi tawaran-tawaran itu. Cobaan-cobaan dari iblis itu. Ya lanjut, silakan Pak Tok. jadi ya seperti itu, Pak. Biar bagaimanapun ya memang seperti yang Bapak bilang,
natur kita orang berdosa itu ya seperti itu. Tapi Apa bahasa defense-nya apa? Hamba Tuhan kan juga manusia. Atau yang paling konyol gini, itu kan cuma di mimbar. Sama saya dikasih ilustrasi gini sama teman hamba Tuhan. Dia berkobar untuk seperti niru, pergi jualan dan ikut laku. Terus kemudian jemaatnya ingat, ini kan hamba Tuhannya kaya, mobilnya banyak, rumahnya 2. Pak, rumahnya jual 1 untuk pelayanan. Teman hamba Tuhannya yang ingat gitu, itu akan cuma di mimbar. Loh, ini bisa terjadi di mana saja. Jangan kaget. Kalau kita sudah dihadapkan pada kenikmatan. kadang juga ada juga yang berbicara seperti itu, Pak. Jadi ada yang juga yang berbicara itu sebenarnya tidak apa-apa, sebatas wajar. Katanya bilang gitu kan, hanya sebatas wajar seperti itu. Nah, tapi Sebatas wajarnya itu sampai mana? Itu kan ambigu itu. Tidak ada kepastian. itu kadang-kadang yang seolah-olah firman Tuhan itu bisa Kompromikan. Bisa dikompromikan. Bisa ditawar-menawar sedikit lah. Cincai-cincai sedikit lah. padahal kalau dipikirkan firman Tuhan itu kan sahabat. Jadi A ya A, B ya B. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya. Enggak ada sedikit 50% ya, 50% enggak. Enggak ada. Oh, kita kurang 1 menit. Ya, menarik sekali diskusinya sampai lupa waktu. Oke, enggak ada doa ya, kita belum sempat doa, kita mengucap syukur untuk puji Tuhan lah, terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini. Meskipun kita cuma 3 orang, kita bersyukur sama Tuhan. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih Pak Daniel, Pak Gusti, Pak Anto. Sampai ketemu lagi Senin ya. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Pak. Pak Eko. Pak Daniel, salam semangat. Salam semangat. Tuhan berkati.